Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tematik 8, subtema 3, pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Simak pembelajarannya dengan baik-baik ya. Materi yang pertama adalah bahasa Indonesia. Ayo kita literasi tentang reboisasi pada buku paket halaman 129. Kemudian, temukanlah arti kata-kata pada KBBI daring. Kerjakan di buku paket halaman 130 pada tabel Ayo rumuskan. Materi berikutnya adalah IPS, sikap saling menghargai pelaku usaha. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan yang lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut yaitu produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan terus-menerus membentuk arus diagram ekonomi. Berikut ini adalah cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Materi berikutnya yaitu PPKN. Ayo kita telaah pada buku paket halaman 138 tentang Grebeg Sawal dan Maulud di Yogyakarta. Kalian juga bisa menonton acara Grebeg Sawal dan Maulud di Yogyakarta pada video di samping. Setelah itu, kalian kerjakanlah Ayo eksplorasi pada halaman 139. Dengan mempertimbangkan status tanggap darurat COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai bentuk ketaatan terhadap anjuran pemerintah, Keraton Kasultanan Yogyakarta pada tahun ini meniadakan sekaten dan grebeg maulud. Sekaten dan grebeg maulud merupakan rangkaian tradisi dalam memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Keraton akan tetap melakukan penyesuaian prosesi pembagian gunungan grebeg maulud secara terbatas dan mengedepankan protokol kesehatan tanpa mengurangi filosofi dan esensi sebagai bentuk konsistensi pelestarian budaya. Sejumlah rangkaian hajat dalam lainnya yang digelar untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW
yang berlangsung 22 hingga 29 Oktober 2020 juga ditiadakan, yakni Miyos Gongso dan Kondur Gongso. Seiring dengan kondisi tanggap darurat COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus mentaati anjuran dari pemerintah, kami informasikan bahwa rangkaian kegiatan hajat dalem, Miyos Gongso, Kondur Gongso, dan Grebeg Mulut yang sedianya berlangsung sejak tanggal 22 Oktober hingga 29 Oktober tahun 2020, Cimakir 1954 akan ditiadakan. Prosesi Miyos Gongso merupakan keluarnya gamelan Kiai Guntur Madu dan Kiai Nagawilaga dari bangsal Ponconiti Keraton menuju Masjid Gede Kauman. Biasanya prosesi ini berlangsung dengan penabuhan gamelan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan memeriahkan tradisi sekaten. Selanjutnya akan dikembalikan ke dalam keraton dalam prosesi yang disebut Kondur Gongso. Namun untuk tahun ini prosesi tersebut ditiadakan. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat punya tradisi grebeg gunungan keraton setiap hari raya Idul Fitri. Ribuan warga Yogyakarta antusias sekali memperebutkan beragam hasil bumi yang berada di gunungan. Mereka percaya memperebutkan hasil bumi dalam tradisi ini bisa membawa berkah tersendiri. Berebut, berdesakan, saling dorong, dan saling tindih. Beginilah suasana saat ribuan warga Yogyakarta memperebutkan hasil bumi dalam tradisi grebeg Gunungan Keraton Senin siang. Sebanyak 2,5 kuintal kacang panjang, sayur mayur, buah-buahan, serta puluhan kilogram tepung untuk membuat kue dan wajik yang dikeringkan disediakan keraton dalam 7 gunungan hasil bumi. Grebeg Gunungan sendiri merupakan bentuk sedekah Sang Raja Sultan Hamengkubuwono X kepada rakyatnya. Kawula Ngayogyakarta beserta Ratu Dalem mengucapkan sesuci diri untuk menghadapi zaman-zaman yang akan datang. Sedekah Raja pada kawula untuk melihat situasi kondisi kemakmuran rakyat Ngayogyakarta di Ningrat. Hasil bumi semuanya? Hasil bumi sama yang dalamnya adalah keselamatan seperti untuk keselamatan Nabi Rasulullah. Uniknya warga percaya hasil bumi yang diperebutkan dalam tradisi ini membawa berkah tersendiri. Katanya sih bisa banyak bisa menyukseskan, banyak doa-doanya bisa lancarkan banyak kegiatan buat berkah, biar berkah banyak sih disimpan, didoain ya karena pengen ngalah berkah di keraton Mas. Ya biar dapat rezeki gitu katanya. Ini saya simpan buat kenang-kenangan, kan saya belum pernah dapat kayak gini baru ini. Grebeg Gunungan merupakan tradisi Keraton Yogyakarta yang digelar setiap hari besar agama Islam. Dalam setahun Keraton Yogyakarta menggelar 3 kali kirab gunungan yang berisi berbagai macam hasil bumi. Gunungan Syawalan atau Idul Fitri, Gunungan Peringatan Maulud Nabi, serta Gunungan Idul Adha. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.